Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Isa hidupkan orang yang mati 4000 tahun yang lalu. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam, lahir di Bethlehem, Palestina. Cucu dari Imran, keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam ini memiliki sejumlah mukjizat yang diterangkan langsung di dalam Al-Quran. Namun, apa sajakah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam hidup di masa sebelum Nabi Muhammad SAW, menjalankan tugasnya sebagai penghulu para rasul. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam masuk dalam golongan ulul azmi, yaitu mereka yang punya keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai utusan Allah, Nabi Isa alaihissalam dianugerahi mukjizat untuk meyakinkan masyarakat umum. Bagi yang sudah yakin, keimanannya makin kuat setelah melihat mukjizat. Hal ini dikatakan Nabi Isa dalam surat Ali Imran ayat 49. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda ataupun kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Tentunya mukjizat ini tidak bisa terwujud tanpa izin Allah. Dan inilah diantara mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 30, surat Ali Imran ayat 49, surat Al-Ma'idah ayat 110, dan surat Al-Ma'idah ayat 112. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menghidupkan orang yang mati atas izin Allah. Lalu saat itu para pengikut Nabi Isa alaihissalam meminta kepada beliau untuk membangunkan salah satu saksi terjadinya bencana banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Maka dibangkitkanlah Ham bin Nuh untuk menceritakan semuanya. Imam Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Ali bin Zaid bin Ju'adan, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, orang-orang Hawariyun ataupun para pengikut Nabi Isa pernah berkata kepada Nabi Isa bin Maryam, dapatkah engkau membangkitkan satu orang saja yang pernah menyaksikan kejadian bencana besar banjir agar ia dapat menceritakan kejadian itu langsung kepada kami? Maka Isa pun dengan diikuti oleh sejumlah Hawariyun hingga mereka sampai di sebuah gundukan tanah. Lalu Isa alaihissalam mengambil satu genggaman tanah itu dengan tangannya. Lalu ia berkata, apakah kalian tahu apa ini? Mereka menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Isa menjelaskan, ini adalah mata kaki milik Ham bin Nuh. Lalu tanah tersebut dikumpulkan dengan tongkatnya seraya berkata, bangkitlah kamu dengan izin Allah. Lalu seseorang bangkit dari tanah itu dengan menyeka tanah dari kepalanya yang telah beruban. Lalu Nabi Isa bertanya, apakah seperti ini ketika kamu meninggal dunia? Ia menjawab, aku meninggal saat aku masih muda. Namun aku kira sudah saatnya hari kiamat yang membuatku ketakutan hingga rambutku sampai beruban. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, ceritakanlah kepada kami tentang kapal Nabi Nuh. Lalu ia menuturkan, kapal itu memiliki panjang 1200 hasta dan lebar 600 hasta. Kapal itu memiliki 3 lantai. Satu lantai terdapat hewan peliharaan dan binatang liar. Satu lantai lagi terdapat manusia. Dan satu lantai lainnya terdapat berbagai jenis burung. Setelah Ham bin Nuh menceritakan semuanya tentang tragedi kapal Nabi Nuh alaihissalam, lalu Hawariyun berkata kepada Nabi Isa, wahai Rasulullah, dapatkah kita mengajak orang ini untuk menginap di rumah kita agar ia bisa beristirahat dan menceritakan semuanya dengan lengkap? Nabi Isa alaihissalam menjawab, bagaimana mungkin kalian dapat membawa seseorang yang sudah dihentikan rezekinya? Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata kepada jasad tersebut, kembalilah kamu dengan izin Allah. Maka jasad itu pun kembali menjadi tanah. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang lain adalah mampu berbicara saat masih berumur beberapa jam. Saat masih bayi, Nabi Isa alaihissalam mampu berbicara dengan lancar dan mengenalkan dirinya kepada masyarakat. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab ataupun Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Itu terdapat dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30. Dan inilah sedikit kisah tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang mampu menghidupkan orang yang telah mati ribuan tahun yang lalu atas izin Allah. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.